Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyawati dengan NIM 2092568. Baiklah, saya akan mencoba membahas tentang materi kita, yaitu kognitif anak usia dini, dengan judul teori metakognisi dan implementasinya pada perkembangan AUD. Latar belakang: anak usia dini 4-6 tahun, masa emas golden age, periode penting yang tidak bisa diulang. 2. Masa ini kritis bagi perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan kemandirian. 3. Perlu media pembelajaran variatif untuk memberikan stimulasi maksimal pada anak usia dini. Yang keempat, metakognisi adalah pengetahuan seseorang tentang proses berpikir, termasuk kesadaran dan pengaturan proses berpikir sendiri. Definisi metakognisi: 1. Metakognisi kemampuan untuk melihat dan mengontrol proses berpikir diri sendiri. Yang kedua, mengacu pada kesadaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa, dan strategi apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, pengetahuan kognisi dan regulasi kognisi sebagai unsur utama metakognisi. Pengertian metakognisi: kognisi tentang kognisi atau berpikir tentang berpikir. Playfair 1976. Yang kedua, penting dalam proses pemecahan masalah dan peningkatan kualitas belajar. Yang ketiga, melibatkan pengetahuan dan kesadaran tentang proses berpikir diri sendiri. Yang keempat, tingkatkan metakognisi, teach our strategies, reflex, Swar dan Perkins. Tujuan teori metakognisi: yang pertama adalah membantu siswa menjadi pembelajar mandiri, self-regulated learner. Yang kedua, membantu mengatur dan memantau proses belajar secara efektif. Yang ketiga, metakognisi meningkatkan kemampuan berpikir dan penyelesaian masalah. Yang keempat, terdiri dari 3 tahap: perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan proses. Indikator metakognisi: yang pertama adalah pengetahuan tentang kognisi atau metacognitive knowledge. Yang kedua, keterampilan metakognitif meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi. Yang ketiga, pengalaman metakognitif berupa kesadaran berpikir dan kondisi emosional. Yang keempat adalah aspek utama membuat perencanaan, monitoring, pelaksanaan, evaluasi tindakan. Pengetahuan metakognisi: yang pertama, variabel individu, pengetahuan tentang diri dan orang lain. Yang kedua, variabel tugas, pemahaman tentang tugas dan kesulitannya. Yang ketiga, variabel strategi, pengetahuan tentang cara mengatasi kesulitan dan strategi belajar. Yang keempat, jenis pengetahuan deklaratif atau fakta, prosedur, cara, kondisional, kapan, dan mengapa strategi dipakai. Implementasi metakognisi pada anak usia dini. Yang pertama adalah anak usia dini 0-6 tahun pada masa golden age dengan perkembangan pesat. Yang kedua, metakognisi mulai berkembang sejak usia 5 atau 7 tahun terkait teori berpikir, teori of mind. Yang ketiga, peran metamemori dan strategi mnemonik sebagai alat bantu belajar. Yang keempat, karakteristik
Anak usia dini egosentris, penasaran tinggi, sosial konsentrasi pendek. Strategi pengembangan metodologi pada anak: mengembangkan rencana belajar dan penggunaan pengalaman sehari-hari, mengelola diri sendiri dan kebiasaan belajar efektif, visual, auditif, kinestetik. Yang ketiga, mendorong kebiasaan berpikir positif dan berpikir realistik. Ya kan? Mengembangkan rencana belajar dan menggunakan pengalaman sehari-hari, mengelola diri sendiri dan kebiasaan belajar efektif, visual, auditif, kinestetik. Mendorong kebiasaan berpikir positif dan berpikir realistis. Membimbing kebiasaan bertanya, memusatkan perhatian dan memotivasi belajar. Peran guru dalam mengembangkan metakognisi. Yang pertama adalah membimbing siswa untuk memonitor dan mengatur proses belajar. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan strategi belajar efektif. Mendorong pembelajar membuat prediksi dan refleksi terhadap pembelajaran. Mengajar transfer pengetahuan antar situasi dan pembelajaran kelompok. Kesimpulan, metakognisi sangat penting dalam keberhasilan belajar aktif dan pemecahan masalah. Dua guru berperan penting dalam pengembangan kemampuan metakognitif siswa melalui strategi pengajaran. Metakognisi memungkinkan siswa merancang, memantau, dan mengevaluasi proses belajar mereka secara sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.